Oke, teman-teman, sudah ada 112 orang. Kita masih menunggu. Mbak Wiwi sudah siap, Mbak Wiwi? Oke. Mbak Wiwi mau dimulai aja atau gimana? Sudah ready? Sudah ya? Gimana gimana Ibu MC aja nih penguasa acara. Oke. Oke, baik, kita mulai aja ya teman-temannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalau tadi pagi saya sebagai pembicara, sekarang saya sebagai host karena Mbak Erinanya nge-host lagi di acara yang lain. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita memang saling ya Mbak Wiwi ya, nanti jadi pembicara, jadi host, nanti jadi apa. Oke, saya senang sekali siang ini ketemu lagi dengan teman-teman semua. Halo Pak Edi, selamat Budi, Mbak Eli Rahmawati, Ibu Pufi, wah dari tadi standby ya. Mbak Roro, saya nggak bisa sapa semuanya nih yang kelihatan di layar saya aja nih. Mbak Ainun, Pak Eko, wah senang sekali. Pokoknya hari ini Mbak Teresia, halo Mbak Fatma. Senang sekali antusias semua. Siang ini baru 120 orang yang hadir di ruang meeting online, ruang training online siang ini ya. Yang tadi pagi alhamdulillah kita ada 250 orang berkumpul dan alhamdulillah itu tadi kalau tidak pandemi mungkin kita tidak pernah tahu ya ada pembelajaran daring seperti ini. Kita bisa berkumpul di seluruh pelosok Indonesia tanpa harus keluar rumah, tanpa harus pergi jauh, tanpa harus mengeluarkan ongkos yang besar gitu. Tapi kita tetap bisa menimba ilmu. Dan dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia yang tepatnya hari kemarin 10 Oktober 2020, Kampung Hening mengadakan ingin mengambil bagian sebagai supporter atau kami juga ingin mengkampanyekan bahwa kesehatan mental itu penting, kita harus menjaga kesehatan mental sama seperti kita menjaga kesehatan fisik kita, ya. Oke, dan siang ini akan ada 5 pembicara. Kalau tadi pagi ada 4 pembicara, siang ini ada 5 pembicara yang sudah siap. Saya mau sapa dulu satu-satu coba ya. Mbak Wiwi sebagai pembicara pertama akan membahas mengenai self-love ya Mbak ya. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri, langkah untuk menerima diri apa adanya. Jadi kalau teman-teman tadi membayangkan kok materinya mirip-mirip karena memang tema kita adalah tema kesehatan mental. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri, sembuh dari luka dengan cara sendiri dan nanti juga bagi ibu-ibu tadi tuh ada yang bertanya dengan pertanyaan saya, ibu-ibu di rumah saat pandemi, WFH juga, anak juga sekolah di rumah, itu pusing katanya. Nanti akan dibahas oleh pembicara kedua. Judulnya Ibu Juara Kelola Emosi di Masa Pandemi. Pembicara kedua sudah hadir, Teh Dama. Sudah ya? Oke. Pembicara ketiga nanti buat teman-teman yang ingin langsing sehat di masa pandemi. Karena biasanya kalau misalkan kita pandemi nih ya, karena banyak meeting online seperti ini kan duduk nih di kursi, di kasur gitu ya. Kemudian mungkin semua dilakukan di rumah, online, kerja semua di depan komputer, depan laptop. Yang akhirnya bergeraknya kurang. Nanti akan belajar lagi sama kembaran saya. Ibu Nina juga, tapi bukan Hermina ya, Ibu Nina Marlina. Kemudian nanti pembicara keempat ada baru ini yang ganteng. Kalau tadi kita cantik-cantik semua, baru nanti ada Bapak ganteng. Bapak Urip Budiarto nanti akan berbicara mengenai finansial, kiat tenang saat finansial meradang. Jadi kita semua tahu pandemi ini mengakibatkan resesi dunia ya, termasuk Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya agar tetap sehat finansial. Kemudian nanti diakhiri dengan Pak Hari Dewanto dengan Find the Happiness in You ya. Oke teman-teman, jadi pastikan stay sampai nanti sore. Stay terus, semoga sinyalnya bagus ya semua, jadi bisa menyimak kami sampai sore. Dan nanti di sore akan ada pengumuman karena kami akan memberikan konseling gratis. Jadi ada giveaway. Kalau selama ini kan teman-teman kalau harus konseling ke psikolog mungkin atau ke ustadz atau apa kan biasanya mungkin ada tarifnya gitu ya. Kalau kami nanti karena memang kami support untuk kesehatan mental, kami akan memberikan konseling gratis kepada teman-teman yang beruntung. Makanya teman-teman tetap stay tune ya sampai nanti sore. Baik, kalau begitu kita panggil saja pembicara pertama, Mbak Wiwi Wulansari. Halo Mbak Wiwi.
Halo Mbak Nina. Oh, mau perkenalkan dulu, Mbak Wiwi ini adalah seorang dokter hewan. Hai Mbak, sudah berapa hewan yang disuntik Mbak? Nggak kayak itu Mbak. Hitung katanya. Jadi sudah banyak. Nah, Mbak Wiwi ini adalah seorang dokter hewan yang sejak menikah memutuskan untuk menjadi rumah tangga. Wah Mbak, gitu. Kan orang kadang-kadang, wah udah sekolah tinggi-tinggi kok jadi ibu rumah tangga. Hei, jangan salah, walaupun ibu rumah tangga tetap bisa berkarya di rumah ya Mbak ya. Benar banget. Dan perjalanan menjadi seorang istri ini membuatnya belajar hal baru tentang dunia psikologi. Dan sekarang aktif untuk berbagi tentang pengalaman hidupnya melalui kelas maupun sharing yang bertema broken home, inner child, dan self-love dan emosi. Oke, dari dokter hewan menjadi seorang pembicara self-love atau psikologi ya Mbak ya. Oke, mari kita sambut Mbak Wiwi Wulansari. Mohon tepuk tangannya, jempolnya. Silahkan. Mbak Wiwi ada share slide, Mbak? Oh iya, ada. Silahkan di-share slide-nya. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Nina. Terus, saya coba share slide-nya dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Materi tentang self-love ini mungkin saat ini ya, informasi udah banyak banget sampai ke kita, yang mana kita semua juga pasti udah ngeh kan, oh ternyata penting banget loh self-love. Self-love itu bisa ngurangin kecemasan loh, self-love itu juga bisa ngurangin depresi, dan tapi kadang-kadang suka bingung, tapi mulainya gimana sih? Aku nggak tahu, kayak gitu ya. Ini sebagian besar mungkin juga dari pengalaman-pengalaman yang saya jalani gitu ya, karena saya juga baru sadar bahwa ternyata saya tuh kurang banget gitu untuk memberi cinta pada diri saya sendiri. Dan self-love ini juga bisa jadi salah satu tools untuk kita mencapai sehat mental gitu. Karena kalau merunut dari definisi WHO, nanti bagaimana kita menghadapi tekanan, bagaimana kita berproduktivitas, ini berkaitan banget sama si self-love. Oke. Nah, kita ngerasa nggak sih, sebelum mulai tentang self-love lah, saya pengen brainstorming dulu nih, cita-cita sama teman-teman. Ngerasa nggak sih, sejak kita mulai ngerasa mungkin ya, dari dulu kok kayaknya pertanyaan kapan dan kenapa itu sering banget disematkan kepada diri kita. Misal, saat kita masih kuliah, kita sering banget ditanya, kapan selesai, kapan beres, kapan wisuda, gitu kan. Kemudian udah beres, kita udah lulus, ditanyain kapan kerja, kapan nikah, kita udah nikah, kita ditanya kapan punya anak, kapan punya rumah, kapan nambah anak lagi, dan seterusnya. Kenapa kok begini, kenapa kamu masih di perusahaan itu, kenapa nggak pindah, kayak gitu, segala macamnya ya. Sehingga seringnya bombardir pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin secara nggak sadar kita ngerasa, kok kayaknya aku penuh tekanan banget ya. Kok kayaknya hidup aku banyak tuntutan banget ya. Gitu ya. Nah, kemudian di era sosmed pada saat ini, kita jadi mudah banget untuk ngelihat kehidupan orang lain. Yang dulu tanpa sebelum sosmed mungkin kita sibuk lah ya mau urusan masing-masing di rumah kita sendiri gitu. Dan sekarang zaman sosmed kita jadi mudah ngelihat kehidupan orang-orang lain. Yang mana kita jadi tahu banget teman-teman kita mungkin, oh dia baru pindah kerja ke sana, dia baru dipromosiin jadi apa, dia jadi naik jabatan, dia baru renov rumah, anaknya sekolah di mana, dan seterusnya. Sehingga dibombardir dengan informasi-informasi seperti itu, mungkin ngerasa nggak sih kalau lama-lama kita tuh jadi mudah banget untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita sendiri lalu cuman bisa ngelamun, mungkin bisa ngebengong gitu. Terus aku apa ya? Aku kok kayaknya nggak ada hal baik yang udah aku lakuin ya. Si ini lebih hebat, si itu lebih hebat. Si ini lebih keren, yang itu lebih keren gitu. Aku bisa apa gitu. Kita jadi mudah untuk nggak percaya diri karena kita ngebandingin diri. Atau sebaliknya, kita bahkan jadi orang yang denial banget gitu. Jadi yang, aku tahu kok masa lalu dia kayak gimana, pencapaian dia kayak gitu, aku tahu sih dia orangnya kayak gimana. Mungkin nggak denial itu sebenarnya untuk menutupi rasa-rasa nggak nyaman sama diri kita. Padahal sebetulnya saat ini kita juga berjuang banget gitu. Bapak Ibu sekalian gitu, kita semua berjuang
untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, kalau saya boleh kepo sedikit, siapa sih orang-orang yang Bapak Ibu sayangin? Boleh tulisin di kolom chatnya. Oke, silakan teman-teman Siapa ditulis. sih orang yang Bapak Ibu atau yang Mbak, yang kamu yang dicintainya? Mau kepo chat gimana ini Mbak Nina? Apalagi saat screen nggak bisa kepo chat ya. Saya bantu aja ya. Boleh. Keluarga, ibu dan ayah, Mm-mm. suami, Mm. saya sayangi tentu saya sendiri katanya. Jadi macam-macam banyak sekali. Oke. Jawab keluarga diri sendiri. Mm-mm. Aduh, mantan mah jangan disayangi. Ya udah. Mama diri sendiri, orang tua, suami semua. Orang tua, Oke. semua anak saudara kandung, sahabat. Oke, terima kasih Mbak Nina. Terima kasih partisipasinya juga ya teman-teman. Oke, sekarang mayoritas tadi yang ngejawab chat itu adalah kita tuh sayang banget sama keluarga kita, sama pasangan kita, sama anak kita. Nah, itu jelas keren banget, itu bagus. Artinya kita punya tanggung jawab, kita punya rasa baik hati, ingin menolong, ingin membantu untuk orang lain ya. Cuman, seringkali hidup kita ini kayak fenomena gunung es, yang mana kita memprioritaskan banget keluarga kita memprioritaskan teman-teman, sahabat kita, pasangan kita, anak kita loyal sama pekerjaan, sama atasan kita. Namun sebenarnya itu cuma permukaannya aja. Tapi di balik itu semua ada bongkahan gunung yang lebih besar lagi yang jarang banget kita prioritaskan, yaitu diri kita sendiri. Saya selalu tadi ada yang udah nyebut, oh sayang diri aku sendiri gitu. Padahal saya tuh kalau ditanya, Mbak Wi siapa yang disayangin ya? Pasti pertama kali diingat adalah suami, anak-anak gitu. Diri aku tuh kesepian dulu gitu ya. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai membangun koneksi lagi kepada diri kita di saat kita tadi udah terlalu banyak melihat kehidupan orang lain sehingga kita jadi lebih hafal tentang orang lain, tapi kita nggak kenal sama diri kita. Karena ketika kita masuk kehidupan orang lain, kita menjadi terdiskoneksi sama diri kita sendiri. Lalu saya punya pertanyaan, apakah hari ini kita lebih memprioritaskan orang lain di atas diri kita? Kemudian apakah kita jadi ngerasa hidup orang lain itu jadi lebih baik, lebih keren daripada diri kita sendiri, sehingga kita ngerasa, apa sih aku? Kita jadi nggak pede sama diri kita sendiri. Kemudian kita jadi mudah untuk mencari kekurangan diri, akan tetapi kita sulit banget atau sedikit sekali nemuin kelebihan diri kita. Saya pun masih sama. Saya kalau tanya, Bubu kekurangannya apa? Oh saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Banyak banget. Tapi apa yang kelebihan saya gitu ya? Mungkin kita perlu pikir lama untuk menjawabnya. Dan kemudian kita pun jadi, apakah hari ini kita pun sulit mengapresiasi diri kita? Hanya karena buat saya masak adalah hal yang biasa gitu ya. Ketika misal suami saya, makasih Bu udah masak gitu ya. Tapi kalau saya itu, cuma segitu doang. Saya juga jadi nggak bisa nerima ucapan terima kasih karena saya juga sulit untuk mengapresiasi diri saya. Nah, teman-teman, sepakat enggak kalau teko itu hanya bisa menuangkan apa yang ada di dalamnya? Teko isi teh, keluar air teh, teko kopi, keluar kopi. Gitu. Sepakat? Maksa banget sih, ini sepakat aja ya. Misalnya isi ini teh keluarnya kopi belum nemu nih, kecuali tekonya ini dibungkus lagi gitu ya. Oke. Artinya apa? Artinya gini, ketika kita belum punya cinta untuk diri kita sendiri, maka kita bakalan sulit menuangkan cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin teman-teman juga ngerasa gini, tapi Bu saya bisa kok, saya mencintai suami saya mencintai anak saya mencintai banyak hal gitu, yang mencintai orang tua saya, pekerjaan saya. Betul, kita emang bisa ngasih cinta. Cuman ketika kita belum punya cinta kepada diri sendiri, kita juga lama-lama kering. Kalau kering kenapa? Kalau kering nanti
cinta yang kita beri itu adalah cinta yang untuk dipinta kembali. Oke. Mbak Wiwi, punten, Mbak. Suaranya pelan katanya kata peserta. Oh, suaranya kenapa Mbak kecil banget? Pelan ya. Jadi mohon mungkin mic-nya dideketin atau gimana? Oh iya, boleh. Ini lumayan. Tadi pelan, Mbak. Sayang sekali materinya. Tidak sampaikan. Oke. Baik. Jadi, ketika kita memberi cinta untuk orang-orang di sekitar kita, akan tetapi kita nggak punya cinta untuk diri kita sendiri, lama-lama kita akan menjadi kering. Apa yang terjadi kalau kita jadi kering? Maka kita akan memberi untuk meminta kembali. Setiap apa-apa yang kita berikan, pasti kita menuntut kembali. Misal, aku udah perhatian sama suami aku udah ngurusin kamu, aku udah pijitin kamu, kok kamu nggak ada perhatian-perhatiannya sih sama aku? Gitu. Semua yang kita berikan untuk kita minta kembali. Kita ke anak saya, ke anak misalnya, kita bisa bilang, nak kamu tuh ya, ibu tuh udah ngurusin kamu, apa yang kamu butuhkan ibu selalu penuhin, kamu tuh nurut-nurut aja susah banget sih sama ibu. Semua yang kita berikan untuk kita minta kembali. Apa akhirnya? Akhirnya ini adalah kita jadi sebenarnya karena kita kosong, karena kita belum fulfill, kita sebenarnya minta diisi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita bicara, sebenarnya aku cinta, sebenarnya aku sayang. Ya betul, tapi itu adalah sayang yang untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Sayang yang mana kita ketergantungan untuk diberikan kembali kepada kita. Dan kita jadi ingin mengontrol atas nama cinta. Kira-kira kayak gitu. Dan ketika kita juga ketika kita punya cinta untuk diri kita, maka kita akan bisa lebih mudah mencintai orang lain tanpa perlu kita mengharap kembali. Ketika kita punya maaf untuk diri kita, maka kita bisa memaafkan orang lain. Ketika kita sudah menerima diri kita, maka kita juga bisa menerima orang lain seapa adanya. Kira-kiranya gitu. Oke, kemudian baru kita masuk ke self-love. Apa sih self-love ini? Nah, saya ngambil definisi self-love dari seorang psikolog di Amerika, yaitu Deborah Kosaba. Self-love ini adalah sebuah kondisi di mana kita dapat mengapresiasi ketika mampu bertindak ke arah yang mendukung perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual, dengan mulai menerima kekurangan dan kelebihan, memiliki rasa kasih sayang terhadap diri, fokus pada tujuan hidup yang dimiliki, dan cara puas melalui usaha yang sudah kita lakukan. Jadi, self-love ini tidak sama dengan egois, karena egois itu artinya kita mementingkan diri dibanding orang lain, dan kita melanggar hak orang lain di situ. Di sini nggak ada kaitan sama orang lain, ya. Ini kaitannya dengan diri sendiri. Oke, mungkin kita salah mengartikan self-love itu jadi narsis ya, bukan. Mungkin bahasa awamnya kita narsis itu sosok kepedean gitu ya, bukan. Self-love bukan sosok kepedean. Atau self-love itu jadi sombong ya, kan kita jadi ngerasa udah melakukan hal baik gitu ya. Sombong itu ketika kita ngerasa lebih baik daripada orang lain. Jadi sama sekali nggak berhubungan, karena ini kita berterima kasih mengapresiasi diri kita sendiri. Dan self-love ini juga bukan kita udah merasa mencintai orang lain, tapi self-love ini adalah sebuah aksi, sebuah perbuatan. Mungkin kita ngerasa mencintai diri sendiri dengan, aku udah skincarean, aku udah ke salon ngelawat diri, mungkin aku juga udah beliin baju-baju yang bagus kok buat diri aku sendiri. Bukan tentang itu. Ya. Nah, dari definisi tadi, saya nge-breakdown kira-kira nih langkah menuju self-love kayaknya ada beberapa poin yang perlu kita lakuin. Itu yang pertama adalah self-awareness, membangun kesadaran diri, kemudian self-compassion, itu berbelas kasih sama diri sendiri, self-forgiveness, memaafkan diri, kemudian self-acceptance, itu menerima diri, self-care, merawat diri, kemudian focus on yourself. Mbak Nina, ini sebetulnya materinya agak banyak. Kalau misalnya udah deket-deket limit, tolong diingetin aja ya. 5 menit lagi, Mbak. Oke, mungkin nggak bisa dibahas semuanya, tapi mungkin ada 1-2 poin yang bisa kita bahas ya, teman-teman. Ya. Oke. Lagi, Mbak. Oke, kemudian self-awareness. Ini mah sebelum kita mau mulai apapun, ngapain aja.
awareness ini pasti selalu yang pertama gitu, kesadaran. Kita membangun kesadaran diri. Di sini kita bisa melakukan, kita sadarin dulu, kenapa sih kita butuh menumbuhkan cinta dalam diri? Kita kuatin why-nya dulu. Oke, karena kalau di sini sadar saya harus, kalau harus itu masih terpaksa. Kalau terpaksa nanti kita ngejalaninnya biasanya sih agak susah gitu, karena kan terpaksa mah berat gitu ya. Tapi kalau kita butuh, bisa bakalan kita cari terus gitu. Oke, kemudian sadari juga bahwa kamu adalah subjek. Subjek di sini berarti adalah tuan, kita adalah tuan, raja, kita adalah sultan. Mungkin jargon sultan yang sekarang ngetren banget kita tahu adalah sultan mah bebas. Ya, bebas. Karena kita sebenarnya juga sultan, kita bebas-bebas apa? Kita bebas memilih. Kita bebas memilih untuk melakukan sesuatu. Kita bebas untuk ngerespon. Kan itu dalam diri kita. Ketika kita ngerasa, kenapa aku kok kayak gini? Kenapa aku kok kayak gini? Kenapa kita cuma mikirnya, kenapa aku kayak gini? Bukan mikir apa yang bisa aku lakukan. Kan kita selalu punya dua pilihan itu. Misal kita dalam perjalanan nih, di tengah jalan ada orang tiba-tiba ngasih apel busuk. Dan kita nggak butuh gitu, sekantong gede gitu. Kita punya pilihan kan untuk nolak si apel busuk itu. Kita juga punya pilihan untuk menerima, tapi kita mau ambil apa enggak, itu tergantung kita mau perjalanan kita nih ringan atau jadi kebebanin sama si apel busuk itu. Mungkin di tengah jalan kehidupan kita ada yang ngejelek-jelekin kita, ada yang nggak menghargain kita, itu kan kita punya pilihan untuk diterima nggak nih? Atau kita nggak ambil aja gitu. Karena diri kita ini bukan berdasarkan persepsi orang lain, bahwa karena diri kita ada merasa cukup, karena kita merasa cukup, karena kita hanya butuh persepsi dari diri kita. Karena kalaupun orang lain misalnya memuji kita, ngasih apelnya apel yang bagus gitu, ketika kita ngerasa, aku nggak pantas kok dapet apel yang bagus-bagus ini gitu ya, itu juga kita nggak akan bisa menerima hal itu. Oke, kemudian membangun kesadaran ini, membangun kesadaran untuk mencintai diri sendiri. Kalau saya juga memulainya dengan menyadari bahwa saya itu dicintai oleh pencipta saya. Analoginya gini, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian adalah seorang pelukis, dan dalam 1 dekade berkarya ini akan ingin menghasilkan sebuah mahakarya yang luar biasa. Nah, mahakarya ini pasti kalau ada pameran, pasti dibawa kan. Dan karena ini mahakarya, pasti dirawatnya mungkin lebih dibanding karya yang lain. Kalau karya yang lain mungkin di lap-lapnya seminggu sekali, yang ini bisa tiap hari gitu. Nah, dan saya menyadari bahwa, oh iya, berarti kalau dianalogikan ke kita ini adalah mahakarya pencipta kita. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Makanya kita dipajang ibaratnya gitu ya, ditaruh di bumi ini. Kita punya peran, kita juga diberikan tools-tools untuk diri kita menjalankan peran kita itu. Ketika saya ngerasa aku dicintai sama pencipta aku ya, itu menimbulkan rasa berharga dalam diri kita. Kemudian kita menyadari bahwa kita punya sumber daya yang tidak terbatas, yang mungkin kita suka lupa. Ketika kita, kita sering mikir, gimana sih caranya, gimana sih, apa sih yang perlu dilakuin gitu ya. Kadang-kadang kita lupa kalau kita punya sumber daya yang tak terbatas, yaitu siapa? Yaitu pencipta kita. Tuhan kita. Tuhan kita yang maha cinta, kenapa kita nggak minta cinta sama pencipta kita? Tuhan kita itu yang maha kasih. Tuhan kita itu yang maha pemaaf. Kenapa kita nggak nyoba terkoneksi juga? Terkoneksi dengan diri kita. Artinya kita terkoneksi sama pencipta kita. Kira-kira begitu. Udah habis ya Mbak Rina ya? Iya, terima kasih Mbak Wiwi Wulansari. Oke, materinya tadi menarik sekali tentang self-love ya. Jadi bagaimana mencintai diri sendiri. Mbak, mungkin saya ambil satu pertanyaannya boleh? Boleh. Terakhir-terakhir, karena mohon maaf teman-teman, mungkin ada yang beberapa tadi saya lihat pertanyaannya tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu kita. Pertanyaan yang tadi sempat saya catat adalah, ini Mbak, berapa besar proporsi yang harus kita bagi antara self-love dan peduli kepada orang lain? Dan indikasi apa yang menandakan bahwa kita sudah terlalu apa ya, sebelum sempat tulis. Sudah terlalu mencintai orang lain dan lupa mencintai diri sendiri. Silakan Mbak dijawab. Proporsi.
Ini jawabannya susah banget karena nggak apa ya, kayaknya belum ada gitu penelitian presentasinya gitu ya Mbak ya. Cuman kalau misalnya kalau misalnya secara saya pribadi gitu ya, kita yang bisa ngerasain dulu gini. Ketika kita nolong orang, kalau misalnya di pesawat itu ya Mbak ya, kita kan selalu dihimbau untuk pasang masker oksigen kita terlebih dahulu sebelum masang orang lain. Nah, kira-kira dari analogi ini kita udah bisa belum kayak gitu, kita udah cukup cukup kuat belum untuk menolong orang lain, untuk lebih peduli sama orang lain gitu ya. Jadi kitanya dulu, karena kalau balik pada prinsipnya kita hanya bisa memberi apa yang kita punya gitu ya, nanti kitanya sendiri malah kering gitu kira-kiranya. Jadi yang tahu persis itu mungkin diri kita sendiri. Biasanya kita berbisik nih, aku nggak enak nih, nggak enakan misalnya. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri tanda sebenarnya aku tuh lelah juga kok ngadepin orang-orang sekitar aku. Aku butuh waktu untuk diri aku sendiri juga. Gitu. Aku butuh merawat diri aku. Gitu. Gitu ya, Mbak? Iya, kira-kira kejawab nggak ya? Mudah-mudahan terjawab ya. Satu lagi ya, Mbak ya, boleh ya ini Oke. yang belum terjawab nanti kita akan coba jawab di WhatsApp ya. Jadi nanti kita akan sampaikan jawabannya. Ini yang saya kebaca aja. Can you explain more about self-compassion? Oh, boleh. Really, thank you. Self-compassion ini saya juga suka banget. Buat saya ini salah satu ngebantu banget. Jadi self compassion itu gini, belas kasih sama diri kita sendiri. Kita pernah nggak sih ngerasa kasihan sama orang? Pernah kan? Kita juga bayangin kita punya teman baik, yang mana teman baik itu datang kepada kita terus dia curhat, ya ampun, misalnya curhat apa ya? Saya curhatin, ya ampun, gue kok jadi orang gini banget ya, misal kalau ibu muda suka gini, aku susah makan, anak aku susah makan, gimana lagi ya, aku tuh udah begini-begini, tapi masih kayak gitu aja. Atau misalnya anaknya gede, aku tuh udah ngelakuin ini loh ke anak aku, kenapa susah banget nurut gitu ya. Misalnya ada teman yang curhat kayak gitu. Sebagai sahabat baik, kira-kira respon kita kayak gimana? Kita bakalan bilang, ih kamu sih parentingnya nggak bagus, pasti kamu ngasih makannya salah nih. Kira-kira kayak gitu nggak kita ke teman baik? Enggak ya, kita nggak, pasti kita dukung dulu. Kamu udah ngelakuin apa aja, kira-kira apa yang belum ya, kayaknya mungkin kalau gini gimana. Kita akan selalu dukung teman kita, itu sahabat baik kita. Lalu sekarang, coba posisikan diri kita itu sebagai sahabat baik. Kira-kira sebenarnya respon apa yang sering kita kasih ke diri kita? Kayaknya aku kok ngerasa buruk banget ya jadi ibu. Kayaknya aku ngerasa kurang baik ya sebagai anak. Itu biasanya gimana? Wah, emang kamu mah tuh orangnya kayak gitu sih. Kita lebih sering mengkritik diri kita dengan tajam dibandingkan kita memberi belas kasih sama diri kita sendiri. Padahal kalau kita bisa berbuat baik sama sahabat kita tuh sebenarnya bisa kok berbuat baik kepada diri kita sendiri. Makanya jadikan diri kita sahabat, dan mulai berlatih berkasih sayang gitu. Ketika kita udah mulai menyadari inner kritiknya begitu kuat dalam diri kita, bayangin kita adalah sahabat terbaik, dan kira-kira kita mau ngerespon apa saat itu. Gitu kira-kira Mbak Nina. Oke, terima kasih Mbak Wiwi Wulansari. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Ada banyak pertanyaan yang tadi saya sempat catat. Mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa jawab semuanya di sini. Tenang, kita akan jawab nanti di WhatsApp ya. Saya sudah catat, dijawab di WhatsApp. Terima kasih Teh Wiwi untuk pembicaraan. Sama-sama Mbak Nina. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman dan berkah ya untuk yang membawakan untuk Teh Wiwi.